Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jannah dari kelompok 3. Dosen pembimbing saya Sofyan Syaiful Rizal, SSY, MH. Di sini saya akan menerangkan tentang hubungan negara dan warga negara. Di dalam hubungan negara dan warga negara itu ada 3 pembahasan. 1. Pengertian hak dan kewajiban. 2. Hak dan kewajiban negara dan warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, pelaksanaan hak dan kewajiban negara dan warga negara. Yang 1. Pengertian hak dan kewajiban. Hak dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus didapat oleh seseorang atau sekelompok orang atau sebuah organisasi, instansi, maupun pemerintah negara. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dijalankan atau dilaksanakan oleh seseorang dengan kepentingan dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara, maupun kedudukannya sebagai makhluk Tuhan. Pada masyarakat Barat, hak asasi manusia lebih menjadi wacana yang dominan daripada kewajiban asasi. Berbeda dengan masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat Timur. Karakter masyarakat Timur lebih menekankan hak orang lain daripada dirinya sendiri. Yang kedua, hak dan kewajiban warga negara dan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak dan kewajiban, ini menerangkan tentang kebebasan yang bertanggung jawab. Yang dimaksud dari kebebasan itu sendiri ialah mengingkari martabat manusia. Oleh karena itu, semua orang termasuk negara, pemerintah, dan organisasi wajib mengakui hak asasi manusia. Hak asasi bisa menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengakuan akan hak asasi manusia di Indonesia mengalami dinamika perkembangan dari waktu ke waktu. Perkembangan pemikiran hak asasi manusia di Indonesia dalam 2 periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Periode sebelum kemerdekaan terlihat pada kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat yang digelorakan oleh Budi Utomo melalui petisi-petisi yang ditujukan pada pemerintah kolonial Belanda. Sedangkan periode setelah kemerdekaan terjadi hak berserikat dan berkumpul memberikan keluasan bagi pendiri partai-partai politik yang termuat dalam maklumat pemerintah, tetapi terjadi perubahan terhadap sistem pemerintah Indonesia dari presidensial menjadi parlementer berdasarkan maklumat pemerintah. Pandangan para pemikir tentang hubungan negara dan warga negara. 1. Pluralis. Kaum pluralis berpandangan bahwa negara itu bagaikan sebuah arena tempat berbagai dalam masyarakat berlaga. Dan yang kedua, Marxis, serangkaian institusi yang dipakai kaum borjuis untuk menjalankan kekuasaannya. Dan yang ketiga, sintesis. Pandangan yang menyatukan 2 pandangan tersebut adalah teori strukturasi yang dikemukakan oleh Anthony Giddens. Istilah struktur sebagai negara dan agensi sebagai warga negara. Negara memengaruhi warga negara dalam 2 arti, yaitu memampukan, enabling, dan menghambat, constraining. Negara dan warga negara sebenarnya merupakan satu keping mata uang bersisi 2. Negara tidak mungkin ada tanpa negara, begitupun juga tidak mungkin ada warga negara tanpa negara. Dan yang ketiga, pelaksanaan hak dan kewajiban negara dan warga negara.
Negara memiliki kewenangan untuk mengatur warga negaranya, namun warga negara juga memiliki fungsi kontrol terhadap negara. Hak asasi manusia terus berkembang, sedangkan pelanggaran-pelanggaran HAM semakin meningkat. Untuk mengetahui benar atau tidaknya, maka diperlukan pedoman. Agar pelaksanaannya sesuai dengan harapan, maka perlu ada institusi yang mengawal pelaksanaan tersebut, yaitu pertama, Pancasila perlu dimengerti secara tepat dan benar, baik dan pengertian, sejarah, konsep, prinsip, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dan yang kedua, perlu pedoman pelaksanaan. Pedoman ini sangat diperlukan agar negara dan warga negara mengerti apa yang mesti dilakukan, apa tujuannya, dan bagaimana strategi mencapai tujuan tersebut. Dan yang ketiga, perlunya ada lembaga yang bertugas mengawal pelaksanaan Pancasila. Lembaga ini bertugas memfasilitasi aktivitas-aktivitas yang bertujuan untuk mensosialisasikan Pancasila. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, baik dari pengucapan, dari pengeditan pada video yang saya buat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian and thank you.